Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Rahayu SPD, peserta PPG tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1211725222903, mengabdi di Sekolah Dasar Negeri 3 Tente, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dimohon untuk kesediaan Bilal Jabir. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita baca berdoa. Berdoa mulai. Untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu absen dulu ya. Dengarkan di sini. Adelia Agriani, Hadir Bu. Aira Magfira, Hadir Bu. Arumi Putri Jaya, Hadir Bu. Alisa, Hadir Bu. Desti Rahmani, Hadir Bu. Delia Agriani, Mata, Hadir Bu. Hidayatul Aziz, Hadir Bu. Konita Azara. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Sebelum kita bernyanyi, kita sama-sama berdiri. Tunggu apa dari Ibu dulu ya. Terima kasih. Diharap duduk kembali. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang tahu nggak tentang sinonim dan antonim? Ya, belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama nanti. Tapi sebelum kita bahas sama-sama tentang sinonim dan antonim itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan sinonim dan antonim. Ya, nanti ada video yang Ibu tayangkan. Dari video itu dijelaskan tentang sinonim dan antonim. Terus yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengetahui informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan dari unsur kebahasaan, sinonim dan antonim. Yang ketiga, setelah mengerjakan LKPD, dapat menentukan sinonim dan antonim dari suatu kata dengan tepat. Ya, sebelum masuk ke Ibu tayangkan video, kita tepuk semangat dulu supaya kita semangat.
Dikerjakan secara individu ya. Kerjakan masing-masing. Ya, silakan kerjakan LKS-nya. Dari LKS yang Ibu bagikan, apabila ada yang belum dimengerti, silakan tanya ke Ibu Guru ya. Sudah selesai. Belum Ibu. Ya, bagi yang sudah, simpan di mejanya biar Ibu yang akan kumpulkannya. Simpan di meja masing-masing. Ya, Ibu kumpulkan ya. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan video yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang sinonim dan antonim. Ya, perhatikan video yang ditayangkan dan jangan lupa tulis yang bagian ini. Ketika jam menunjukkan pukul 11.30, maka sudah waktunya untuk seluruh murid beristirahat. Raka memanfaatkan jam istirahatnya untuk pergi ke taman yang ada di sekolahnya untuk membaca buku. Saat sedang asik membaca buku, tiba-tiba Nia datang dan bertanya, Hai Raka, rajin sekali kamu baca buku. Iya nih, aku lagi baca buku yang aku pinjam kemarin dari perpustakaan. Emangnya apa isinya? Di sini tuh ada kalimat soal ini mudah untuk dikerjakan. Kemudian ada kalimat juga soal ini gampang untuk dikerjakan. Dari dua kalimat itu aku jadi tahu makna kata mudah dan gampang itu memiliki arti yang sama loh. Oh iya? Kok bisa begitu? Ada contoh yang lain lagi tidak? Ada penjelasannya juga loh. Ternyata ini membahas tentang makna kata. Makna kata itu artinya sebuah kata. Makna kata itu ada duanya, yang satu sinonim, kemudian ada antonim. Nah, ternyata ini tuh ada penjelasannya loh. Lalu, apa perbedaan antara antonim dan sinonim? Kalau sinonim itu kata yang memiliki makna yang mirip atau sama dengan kata lainnya. Sedangkan antonim itu kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lainnya. Oh, jadi begitu. Wah, aku jadi tahu nih tentang antonim dan sinonim. Terima kasih ya infonya. kita ambil contoh kata sulit yang memiliki sinonim sukar. Contoh kalimatnya seperti ini. Lele itu sulit untuk ditangkap dengan tangan. Kemudian ada kalimat lagi. Noda dalam baju ini sukar untuk hilang. Baru saja kita sama-sama menyimak video tentang sinonim dan antonim. Ada yang tahu apa isi dari video yang ditayangkan tadi? Tentang apa tadi? Ya, Saka Kumat. Sinonim dan antonim. Iya, sinonim itu apa, Saka?
Mari kita bernyanyi sama-sama ya tentang aksesifin kita tentang sinonim dan antonim. Tunggu apa-apa dari ibu dulu. 1, 2, 3, mulai. Mana di mana sinonim antonim? Sinonim antonim kata yang lain sama. Mana di mana sinonim antonim? Antonim adalah kata yang berlawanan. Sinonim pintar pandai, antonim jauh hebat. Mari belajar sinonim dan antonim. Sinonim pintar pandai, antonim jauh hebat. Mari belajar sinonim dan antonim. Hore! Sinonim adalah persamaan makna kata. Yang misalnya contoh dari sinonim itu pintar. Pintar sinonimnya pandai. Terus di situ ada contoh cara menyelesaikannya dengan cara yang berbeda, yaitu menghubungkan dari kata yang satu ke bersamaannya. Misalkan, perhatikan ibu di depan. Di situ disuruh cocokin kata. Di situ contohnya pembohong, kata pembohong. Di sebelahnya ada pilihannya luwes, giat, apik, teliti, dan lain sebagainya. Terus kita kaitkan kata pembohong. Persamaan katanya yang tepat untuk pembohong apa? Pembunuhan. Maka dari itu kita tarik garis dari kata pembohong menuju kata pembunuhan. Terus yang nomor 2 ada kata alim. Persamaan katanya soleh. Kita tarik garis dari kata alim menuju kata soleh. Yang ketiga ada kata rapi. Persamaan katanya apa? Kata rapi persamaan katanya di situ ada pilihan luwes, giat, apik, teliti, dan lain-lain. Berarti rapi itu persamaan katanya apik. Tarik garis dari kata rapi menuju kata apik. Persamaan kata rajin itu giat. Coba sangka. Tarik garis mulai dari kata rapi menuju kata giat. Iya, tepuk tangan untuk Saka Kuma. Ya, dari soal 1 sampai 10 sudah kita jelaskan tentang sinonim. Terus ibu lanjut ke antonim. Yang pertama itu ada kata hemat. Lawan kata hemat apa? Boros. Berarti kita kasih tanda cetak di kata boros. Iya. Terus yang kedua kata pemberani. Siapa yang bisa lawan kata dari pemberani? Aku. Iya, Justina Mani. Ya, tepuk tangan untuk Justina Mani. Sudah paham tentang materi kita sinonim dan antonim dengan contoh-contoh yang ibu berikan? Kalau begitu, ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, perhatikan ibu di depan. Ibu akan menjelaskan tentang cara mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Untuk kelompok 1 lebih dulu, ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Di situ ada soal tentang sinonim dan antonim, tapi cara mengerjakan
Sinonim dari kata angan-angan adalah hayalan. Terus kalian tinggal cari kata hayalan yang ada di antara huruf-huruf yang ada. Kita cari sama-sama kata hayalan. Kata hayalan berada di bagian mana? Berada, tinggal kalian lingkari kata hayalan. Begitu cara mengerjakan LKPD untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, ya, disuruh menghubungkan kata. Itu contoh yang pertama tentang persamaan kata atau sinonim. Contoh yang pertama kata cepat, sinonimnya kata hilang. Kita tarik garis dari kata cepat menuju kata hilang. Ya, bisa kalian gunakan garis lurus seperti ibu ya. Sudah paham cara mengerjakannya? Kalau begitu, silakan kalian kerjakan LKPD masing-masing kelompok. Supaya tidak tegang dalam mengerjakan LKPD-nya, kita sama-sama tepu fokus dulu. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sudah selesai. Ya, kalau begitu simpan aja di atas meja masing-masing biar ibu yang akan mengumpulkan. Ya. Sebelum ibu kumpulkan LKPD-nya masing-masing, kalian maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1 maju mempresentasikan. Ya, kelompok yang lain dengan Kami ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang sinonim dan antonim. Yang pertama, kami membuat kerajinan tangan dari bahan yang ya, yang lain dengarkan, kelompok yang lain dengarkan. kertas, rekas, dan lem. Sinonim dari sederhana ialah Iya, sinonim dari kata sederhana, coba isikan di papan. Untuk soal 1 menurun, ayo Saka. Ya, terima kasih. Terus lanjut soal nomor selanjutnya. gas kami terlihat terang karena banyak jendela yang membuat cahaya matahari masuk. Sinonim dari terang ialah Ayo, Aira, ayo jawab. 3 menurun. Ayo. guru menjelaskan pelajaran dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua siswa. Antonim dari mudah ialah susah. Ya, silakan buat A. 7 menurun. Ya, Mas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cari kata sunyi, Lisa. Antonim dari Musa adalah benar. Perhatikan tidak dia. Dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kami. Hadiah Bersama angkatannya. kira-kira. Iya. Biasa. Biar kita paham. Iya. Tarik garis. Iya. Terus untuk soal ketiga. Cetak kilat. Ketiga. Kilat cerdas. Pintar cerdas, kilat jabir. Tarik garis dari kata pintar menuju cerdas. Iya. Terus lanjut lagi. Besar gede. Besar. Cari kata besar. Tarik garis dari kata besar. Iya. Iya. Bersih kotor. Ya, tarik garis dari kata bersih menuju kata Kotor. Ya, selanjutnya kilat jabir. Kata yang kedua, yang ketiga. Tinggi rendah. Tinggi, kata tinggi menuju kata rendah. Kemudian hasil kebersihannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Untuk presentasi yang ditunjukkan masing-masing kelompok, semuanya sangat menarik, ya, dan menunjukkan kerjasama tim yang bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apa senang? Materi ini kalian menemukan kata-kata yang baru? Iya Bu, Ya, misalnya kata apa? Jenaka. Ya, congkak, jenaka, dan lain sebagainya. Itu tadi sinonim dan antonim. Sinonim itu makna kata yang sama atau persamaan kata. Contohnya apa tadi? Pintar, pandai. Pintar, pandai. Apalagi? Pandai. Sulit, sukar. Iya, apalagi? Terus kalau antonim, antonim itu apa? Antonim itu lawan kata. Siapa yang kasih contoh? Yang bisa kasih contoh? Oh, iya. Iya, Desti Ramani. Apa tadi? Bersih itu kotor. Iya, kata bersih itu lawan katanya kotor. Untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi, Ibu akan membagikan LKS yang akan dikerjakan secara mandiri. Di LKS-nya di situ ada bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Silakan kerjakan masing-masing.
akhir. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum akhiri Ibu Ani semuanya, kita sama-sama berdoa dulu sebelum pulang. Untuk memimpin doa